Dalam anugerah Tuhan kita berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara. Satu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sehingga memisahkan jiwa dan roh sampai sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya sangat suka firman Tuhan itu hidup. Tuhan berbicara, Tuhan berrelasi dengan umatnya dari perjanjian lama dan tetap relevan. Sampai saat ini pun Tuhan berfirman sesuai dengan kehidupan kita, dan firman itu berkuasa, sanggup mengubahkan, sanggup memisahkan, dan sanggup membuat kita hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan hati kami Tuhan. Terbuka dengan firman yang hidup karena Engkau yang berbicara secara personal, secara pribadi dalam kehidupan kami. Membangun kami Tuhan, bahkan memberdayakan kami, membuat kami kuat. Firman yang berkuasa itu membuat kami mampu melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan memuliakan Engkau. Terima kasih, mohon Tuhan memimpin pemahaman Alkitab pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian terakhir dari pertemuan yang lalu adalah Yosua pasal 4 ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Penutup dari pasal 4 yang membuat kita siap untuk melihat di pasal 5 dan 6. Terutama banyak sorotan ya, kita melihat di kitab Yosua setelah menyeberang ya, mujizat tanda sungai Yordan dikeringkan sehingga sekian ya juta orang bisa lewat dari timur menuju ke bagian barat dari sungai Yordan. Setelah itu ada yang kisah sejarah yang kalau diceritakan mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kapanpun ini akan sangat menarik, karena Yeriko, tembok yang luar biasa, tak tertembus, tak terkalahkan. Tetapi dinding yang begitu tangguh itu rontok di hadapan kuasa Tuhan. Jadi di pasal 6 itu menjadi salah satu puncak ya setelah menyeberang sungai Yordan. Pertama kali kota yang ditaklukkan adalah kota yang paling kuat, Yeriko. Tetapi sebelum itu di pasal 5 ada persiapan yang istimewa. Tidak ada yang pernah menduga bahwa Tuhan setelah Musa meninggal, kemudian Yosua ditetapkan sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua yang dulu adalah asisten, kalau boleh dibilang jenderal perang dari Musa, setelah menjadi pemimpin, maka harapannya besar. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah mereka berkemah di situ dan mereka mempersiapkan diri untuk masuk. Itu kota berkubu pertama yang luar biasa tinggi, yang luar biasa kokoh, yang harus kita taklukkan. Mengingat kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di Yordan. Baru saja di sungai di mana yang lebar itu bisa dikeringkan dan mereka melintasi dengan aman.
sekarang. Sebelum masuk di situ ada 2 persiapan, ada satu lagi tetapi 2 peristiwa besar yang berlangsung di umat Israel, di perkemahan. Ayat 1, Yosua pasal 5. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar, jadi batas antara Sungai Yordan sampai Laut Mediterania, ya, Laut Tengah, bahwa Tuhan telah mengeringkan Sungai Yordan di depan orang Israel, itu kabar itu sudah tersiar ke semua raja. Jadi ada kurir berita yang khusus dengan berkuda, mereka dengan sangat cepat memberitakan kabar-kabar yang penting. Jadi antara satu di pintu gerbang itu berita menyebar, kemudian menuju ke gerbang kota berikutnya, terus berita itu menggemparkan raja-raja di tanah perjanjian itu. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka, dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari dulu, sejak orang Israel dibela oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib, itu sudah membuat hati raja-raja di sekitar di perjalanan sampai di tanah perjanjian itu, karena itu berita juga menyebar dengan cepat, berita benar bukan hoax, walaupun mungkin ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan supaya tidak menimbulkan kehebohan yang sedemikian rupa, tapi tetaplah heboh. Dan kehebohan itu menciutkan hati mereka, membuat mereka tawar hati. Tawar hati itu artinya, ya sudah mentalnya sudah runtuh dulu. Cywar ya, secara psikologi mereka sudah membandingkan kami bersatu melawan Mesir pun belum tentu menang. Nah, mereka dikalahkan dengan cara mutlak sekali. Hancur lebur semua pasukan yang diandalkan oleh Mesir. Apalagi kami yang terpisah-pisah dengan wilayah dan raja-raja kecil. Mesir itu satu daerah besar dengan satu kesatuan militer. Sedangkan di sini ada banyak raja, ada banyak suku bangsa. Jadi mereka sudah hilang semangat mereka berperang menghadapi orang, bangsa yang dibela oleh Tuhan sedemikian rupa. Tuhan mereka itu dari jauh mereka sudah lihat tiang awan, tiang api, dan itu sungguh-sungguh seperti Rahab itu bilang, betul kami sudah tawar, kami takut menghadapi kalian, umat yang istimewa. Ya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Nah, ada dua hal ya. Pisau dari batu. Mereka sementara bangsa-bangsa itu tawar hati dan hilang semangat, jadi mereka lagi down, semangatnya ada di bawah. Kebalikannya, prajurit Israel berada di atas, berapi-api, berkobar-kobar. Mereka lihat lagi tanda ajaib yang Tuhan lakukan dan mereka semangat untuk mengalahkan walaupun itu benteng yang sangat kuat di depan mereka. Tetapi karena Tuhan, antara sungai Yordan yang sebesar sepanjang itu bisa di-stop dengan kubu yang sekian, lebih hebat sungai Yordan diberhentikan airnya sampai semua sekian jam semua orang bisa lewat. Kalau ini pasti bisa. Jadi semangat mereka berkobar, tetapi yang Tuhan perintahkan kepada Yosua sangat nampaknya
Jauh sekali. Mereka bukannya disuruh mengasah pedang tajam-tajam. Bukan. Mereka bukannya suruh mempersiapkan perlengkapan, perlindungan, supaya ketika berperang mereka punya mmm, eee, itu ya, defense dan sekaligus senjata yang tangguh untuk mengalahkan. Mereka harus siapkan perisai yang kalau dari atas itu karena tinggi sampai dengan 15 meter ya, 12 sampai 15 meter tingginya, tebalnya sekian meter, itu panah dari atas selain dari kekuatan, busur, itu juga gravitasi, membuat kecepatan itu bisa bertambah dengan jarak yang jauh, dengan sudut yang, 45 derajat atau diarahkan ke atas dulu. Jadi dari jauh mereka itu sudah bisa membela diri dengan memberondongkan anak panah. Jadi harus ada persiapan perisai, kemudian kalau boleh ada, pelindung yang tahan anak panah atau tombak yang dilemparkan, atau mereka punya sebuah perlindungan beroda, termasuk yang untuk menerjang, menembus tembok. Pada zaman itu 2000 tahun sebelum Masehi, peralatan perang militer itu sudah cukup berkembang. Mereka membuat pertahanan, benteng di kota mereka, tetapi sekaligus mereka, pasukan-pasukan penyerang, itu punya alat balok kayu yang besar dan ujungnya diberi besi, yang kemudian ditaruh di atas roda dan digelindingkan untuk menabrak pintu gerbang, supaya pasukan, bisa masuk, menerobos, ya. Jadi mereka di sana sudah persiapannya luar biasa, sedangkan orang Israel, Yosua diminta untuk mempersiapkan pisau. Di sini dalam, bahasa aslinya jumlahnya banyak ya, pisau-pisau. Nah, batu itu juga bisa diterjemahkan yang tajam. Jadi ada makna selain materi dari pisau itu dari batuan atau menunjukkan yang tajam. Jadi pisau itu pasti tidaklah sepanjang pedang untuk berperang. Jadi mereka menunggu berita untuk maju berperang, tetapi Tuhan justru menyuruh Yosua menyiapkan pisau-pisau yang tajam, mungkin dari batu, karena di sana ada jenis batu tertentu yang, seperti gelas ya, kaca hitam. Dan kalau itu pecahannya saja tajam, bisa untuk mata panah, mata tombak, atau untuk pisau. Jadi mereka, eee, itu sebagai alat yang untuk penyerangan gitu. Bisa juga maknanya begitu ya. Tetapi pisaunya ini yang membuat, semua terbelalak. Hah? Pisau? Dan berikutnya adalah, eee, ritual sunat itu dilakukan bukan kedua kali ya, kalau yang dulu sudah pernah, yang keluar dari Mesir, mereka di bawah, ritual mereka, Yahudi mereka perjanjian dengan Abraham, mereka sudah lakukan, jadi 20 tahun ke bawah di Gunung Sinai itu, yang 20 tahun ke atas sudah meninggal di perjalanan padang gurun. Nah, 20 tahun yang ke bawah, kemungkinan mereka sebagian sudah melakukan ritual itu. Karena walaupun mereka di Mesir, dari Yusuf dan seterusnya, itu mempertahankan warisan budaya, warisan rohani, sampai dengan mereka berseru-seru minta tolong karena diperbudak oleh Firaun Mesir. Jadi kemungkinan, mmm, sepertiga atau ya mungkin seperempat itu sudah, kalau yang sudah ya sudah, tidak 2 kali gitu. Tetapi yang lahir di perjalanan di padang gurun selama 38 tahun, mereka tidak ada ritual ini. Jadi untuk pertama kali diberlakukan lagi. Dan seperti yang kita ingat di Kejadian ya, pada saat itu Dina,
satu-satunya saudara perempuan yang disebutkan di Alkitab. Saudara 12 anak dari Yakub itu di diperkosa oleh Raja Sikem, kemudian Simeon dan Lewi membalas dengan cara yang mereka harus mengikuti ritual. Kalau mau menikah, berarti mereka harus ikuti ritual kami, yaitu sunat. Nah, ketika seluruh laki-laki di kota Sikem itu sedang kesakitan, hari ketiga masuklah Simeon dan Lewi membawa pedang membunuh semua laki-laki di kota itu. Luar biasa kekejaman mereka sampai ayah mereka merasa takut dan merasa dipermalukan oleh kedua anak ini. Nah, kali ini orang di Yeriko, kota yang di atas, yang ada memang itu semacam seperti bukit sedikit naik, bukan sedikit, lumayan tinggi. Naiknya dan berkubu, jadi sudah agak naik ditambah lagi bentengnya di atas. Jadi kalau di atas benteng diperkirakan oleh para arkeologi itu bisa 15 meter dari dataran. Jadi itu kelihatan jelas mereka menyeberang Sungai Yordan tanpa perahu, tanpa peralatan apapun, sampai mereka berkemah di depan mata mereka dan mereka melihat apa yang terjadi. Ritual itu diberlakukan di depan mereka. Bukankah itu kesempatan besar? Sementara orang Israel akan merasa, "Hah? Berarti selama beberapa hari mereka lumpuh sebagian ya, sebagian karena sebagian sudah melakukan ritual itu, tetapi sebagian besar belum. Jadi kalau orang-orang Yeriko bekerja sama dengan raja-raja lain dan sepakat menyerang pada saat mereka sedang kesakitan dalam proses penyembuhan, tentulah akan mudah dibantai karena tidak kuat. Sekuat-kuatnya orang-orang prajurit tentara dari musuh juga, apalagi orang-orang raksasa, orang-orang besar, pastilah mereka akan menang. Tetapi justru itu yang Tuhan lakukan sebelum tembok Yeriko diruntuhkan, sebelum adanya penaklukan kota pertama di tanah perjanjian. Orang Israel harus kembali masuk dalam perjanjian Abraham. Tuhan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat satu-satunya yang bertuhankan Yahweh. Satu-satunya itu adalah perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham sebelum berubah menjadi Abraham. Itu sudah dilakukan dan turun-temurun harus dilakukan. Nah, bagi Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalahkan kota, daripada menyerang. Mereka harus masuk dulu dalam perjanjian yang kekal itu. Sunat adalah lambang eksternal, ya, secara fisik itu adalah lambang yang menunjukkan ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi saya lanjutkan dulu, kita akan lihat lebih detail. Ayat 3, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dan seterusnya sampai akhirnya Yosua melakukan ritual itu. Ada sebuah uh,
tindakan persiapan yang mereka mengkhususkan diri menjadi umat terhisap, ya, masuk di dalam bilangan umat pilihan yang dahulu telah Tuhan nyatakan sumpahnya, perjanjiannya dengan Abraham. Abraham akan menjadi bapa orang banyak bangsa dan melalui dia dan keturunannya semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Nah, itu tanda dari pihak umatnya adalah sunat. Ada bagian yang harus ditanggalkan dalam dalam dan itu bermakna secara rohani itu uh, ritual fisik yang menunjukkan sesuatu di dalam, sesuatu yang lebih penting di dalam rohaninya. Ya, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 16. Ulangan pasal 10 ayat 16 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi, ada satu bagian tegar tengkuk, kekerasan hati, merasa diri benar, merasa diri istimewa, itu dibuang. Keras hati, tegar tengkuknya dibuang. Jadi hati itu lebih penting daripada yang ritual itu sendiri secara fisik. Secara fisik hanya untuk membedakan, hanya untuk menunjukkan bukti fisik bahwa dia ikut dalam perjanjian itu. Tetapi yang Tuhan sungguh-sungguh inginkan adalah bagian dari hati mereka atau seluruh hati mereka dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak ada bagian yang mereka pegang sendiri, ego mereka sendiri, yaitu kekerasan hati, ketegar tengkukan mereka. Tuhan tidak mau itu. Lepaskan, menjadilah bangsa yang tunduk, yang patuh, taat. Jadi yang disampaikan kepada Yosua, ya, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Seluruh tubuh ikuti apa yang Tuhan inginkan. Maka aku akan menyertai engkau, maka aku akan membuat semua jalanmu berhasil. Ya, apa yang kau lakukan berhasil. Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi mereka harus dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Tidak boleh ada sesembahan lain atau diri sendiri. Ya, kekerasan hati mereka itu sungguh-sungguhlah diletakkan, diserahkan, dan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun berbangsa, bernegara. Dan itu yang Tuhan sampaikan sebagai persiapan yang amat sangat penting. Amat sangat penting. Jadi sebelum kita melihat, wah, di pasal 6, ini jangan dilupakan pasal 5. Justru inilah yang membuat peristiwa itu menjadi wah, wow. Kalau tidak ada ini, tidak ada itu. Ya, ini luar biasa, ini itu, maaf, semoga dapat dipahami ya. Mazmur 51 ayat 5. Ini menarik sekali. Dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan atas kebenaran dalam batin. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, bagian yang dibuang, kulit katan dari
organ reproduksi laki-laki itu menunjukkan sebuah reproduksi ya, untuk membuat keturunan. Produksi, maksudnya ada anak, ada berikutnya cucu, dan seterusnya. Nah, Daud sadar sekali ketika dia berzina dengan Batsyeba ya, dengan segala keruntuhan, keremuk redaman hatinya, dia sujud dan memohon ini. Sungguh bukan menyalahkan ibunya. Dalam dosa aku dikandung ibuku, berarti yang salah siapa? Ibu. Bukan itu maksud dari Daud. Tapi dia sadar, sejak turun-temurun, kami hidup di dalam dosa. Ya, artinya itulah sejak Adam melakukan pemberontakan, ya, memakan buah yang dilarang, maka terus-menerus dosa itu diwariskan. Jadi dia sadar, saya berdosa Tuhan. Oleh sebab itu buanglah, ya, keratlah bagian yang tidak Tuhan kehendaki. Dan itu ditutup dengan permohonan, Engkau berkenan atas kebenaran. Dengan hikmat Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Setelah mereka melakukan itu, ya, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Sekali lagi, bangsa, orang yang ada di kota Yeriko memperhatikan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Mereka masih terpukau dengan sungai Yordan yang diseberangi dengan begitu mudahnya. Sebenarnya itu adalah perlindungan alam bagi mereka. Tidak mudah orang dari timur menyerang barat karena ada pertahanan itu. Jadi ketika mereka bersusah payah menyeberang, itu serangan dari atas mereka sudah bisa lontarkan kepada orang-orang yang mau menyerang kota mereka. Tetapi karena mereka terbelalak melihat karya Tuhan yang begitu istimewa, mereka diam. Bahkan sampai kesempatan terbaik seperti ini pun mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa menggunakan kesempatan itu. Sungguh-sungguh mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu. Di dalam 2 Korintus 12, ini juga saya suka ya, pernah kita bahas bagian ini, tetapi mari kita lihat sekali lagi. Mereka dalam keadaan yang sangat lemah, mereka rentan, rapuh. Tetapi justru dikatakan begini, dan supaya aku, ini Paulus yang mengatakan ya di ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, luar biasa. Paulus berhak minta, oh ya, kita anak-anak Tuhan. Tentu saja kita bisa berdoa, memohon. Tetapi coba dengarkan firman Tuhan ini, supaya kita juga sadar. Seringkali Tuhan memberikan kelemahan supaya ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Israel berada dalam posisi terlemah mereka.
sungguh-sungguh. Jadi kalau dalam posisi lemah, kemudian mereka tetap terpelihara, mereka harus sadar bahwa itu adalah karya Tuhan. Bukan karena mereka tangguh, bukan karena Yosua itu adalah jenderal perang sehingga mereka, ya, Yosua, Kaleb, dan orang-orang yang angkatan tua yang sudah mengalami ritual ini, mereka berjaga-jaga betul, tetapi mereka jumlahnya berapa? Sebagian besar justru ada di situ, ya, yang sedang dalam masa pemulihan. Jadi kesempatan itu adalah kesempatan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Bukan pedang, tetapi mereka dipersiapkan dengan pisau. Dan itu menunjukkan bahwa mereka harus membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal rohani yang mereka menduakan Tuhan, mereka mungkin masih menyimpan berhala dan ada kisah-kisah masa lalu yang membuat kepahitan mereka dan bibit-bibit pemberontakan. Itu yang harus dibuang. Itu yang tidak harusnya ada di dalam umat yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Kemudian hal kedua yang penting adalah setelah ritual itu dilakukan, setelah mereka menjadi berkomitmen. Nah, ini adalah komitmen, ya, bagi saya ini adalah komitmen mereka masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Bagian mereka harus lakukan karena bagian Tuhan, Tuhan sudah lakukan dan Tuhan akan lakukan terus. Kita lihat di setelah itu adalah itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal. Iya, sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Jadi sekali lagi di depan musuh yang berbenteng, mereka melakukan ritual yang mengingatkan bahwa mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir itu karena tangan Tuhan yang kuat. Kemenangan itu Tuhan yang beri. Dan mereka harus rayakan itu setiap tahun. Bahkan momen Paskah itu menjadi awal tahun. Kalender mereka diubah setelah ada Paskah. Mereka merayakan di tulah ke-10 itu, ya. Dan mereka keluar dari Mesir dengan sebuah memori, bahkan momentum sejarah yang tidak akan terlupakan. Itu awal dari tahun yang baru, dari perjalanan pengembaraan yang baru. Dan setelah mereka tiba di tanah perjanjian, pengembaraan itu selesai. Tetapi sebagaimana Tuhan membelah laut merah Teberau waktu itu, mereka baru saja mengalami bagaimana Tuhan membelah sungai Yordan. Dan mereka mengingat kembali momen Paskah. Bagi orang-orang yang masih ingat sempat keluar waktu remajanya keluar dari Mesir, itu membangkitkan kembali nostalgia yang luar biasa dalam pemikiran mereka. Masa kegelapan yang luar biasa dan mereka dalam keseriusan ayah mereka mengambil darah dari seekor anak domba setahun dan kemudian melaburkannya di kusen sebelah kiri kanan pintu rumah dan di atas ambang pintu itu. Lalu mereka makan daging itu pahit dengan sayur pahit. Mereka siap dengan uh, outfit, ya, dengan perlengkapan. Mereka akan segera berangkat. Dan itu menimbulkan kembali memori yang indah bagaimana Tuhan berkarya luar biasa. Itulah yang mereka rayakan di Gilgal. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Nah, di awal tahun, karena perubahan sistem kalender nasional mereka, awal tahun itu adalah
eee, musim panen. Nah, ketika mereka merayakan Paskah dan kemudian selama seminggu mereka, mmm, eee, roti tak beragi, mereka memakan roti mereka tidak ingin ada kontaminasi di makanan mereka. Mereka lepas dari semua ragi, mereka buang semuanya. Selama hari-hari itu mereka mengkhususkan diri, mengingat mereka siap makan pahit-pahit, termasuk dengan roti tidak beragi. Perjalanan mereka panjang, tidak perlu ragi. Kalau rotinya pakai ragi pasti berjamur, pasti busuk. Jadi mereka makan makanan yang kering, keras, apa adanya, tetapi itu mengingatkan, melalui peristiwa ini kami merdeka pada saat itu. Kemenangan Tuhan berikan saat itu. Di masa Yosua ini juga diingatkan, itu ada, kita akan masuk ke situ, tetapi mengingat kembali kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Di masa lalu, di masa kini, dan di masa mendatang, Paskah itu akan terus dirayakan. Kemenangan, ya uh, kelepasan Tuhan berikan. Dan istimewa karena itu adalah daerah yang subur, daerah negeri perjanjian itu subur. Jadi kemungkinan adalah ketika mereka sudah berkemah di seberang, di timur, belum menyeberang ya, orang-orang Kanaan yang berada di situ karena itu adalah daerah pertanian juga, kemungkinan mereka sudah mulai sebagian masuk ke dalam benteng itu. Benteng tembok Yeriko itu. Jadi yang punya lahan pertanian, mereka sudah mulai panen dan menyiapkan masuk dalam tempat-tempat tempayan, periuk-periuk berisi gandum se se seoptimal mungkin. Supaya ketika orang Israel menyerang mereka, mereka sudah punya persediaan. Dengan benteng yang teguh, mereka yakin mereka akan bertahan. Mungkin menang tidak, tetapi paling tidak bertahan. Dan mereka sudah siapkan semua. Nah, ketika menyeberang Sungai Yordan dan itu disaksikan, maka kemungkinan besar adalah penduduk di sekitar di luar benteng itu akan masuk ke dalam benteng. Mengambil panen yang sempat lagi, mereka masukkan. Nah, ketika orang Israel masuk tanah perjanjian, tersedialah pertanian, gandum-gandum yang siap dituai. Mereka tidak menanam karena mereka baru masuk. Tetapi mereka menikmati dan mereka tahu ini anugerah, inilah berkat dari Tuhan dan mereka mulai makan itu. Pada hari itu juga ayat 12, lalu berhentilah mana itu, roti dari surga itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Mana lagi? Mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Berarti setelah mereka tinggal mendiami daerah itu, mereka akan bercocok tanam. Mereka akan berkebun, beternak dan seterusnya. Dan itulah yang Tuhan berikan sebagai makanan. Tidak lagi roti yang dari surga turun, yang penuh dengan nutrisi lengkap sehingga mereka 40 tahun itu tidak kekurangan apapun. Bosan mungkin, tapi itu roti yang bisa diolah dengan cara apapun. Diberi sambal, diberi apapun yang disukai ya. Roti yang dari Tuhan. Dan itu masuk di dalam bejana emas dan disimpan di dalam peti perjanjian. Kemudian, itu dua peristiwa penting sebagai persiapan. Mereka belum, tetapi dari sinilah mereka mendapatkan keyakinan ada di dalam perjanjian lagi dengan Allah. Mereka punya komitmen sepenuhnya untuk Tuhan, sekaligus mereka sadar untuk sekarang dan seterusnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhanlah tempat persandaran mereka. Satu-satunya. Sesembahan mereka.
Ya, dalam perjanjian itu bagian Tuhan, bagian mereka. Kemudian ayat 13 diberi judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. King James Version, Alkitab Bahasa Inggris, dan New King James itu memberikan huruf kapital, huruf besar kepada a man, seorang laki-laki, huruf besar. Dan kalau tidak salah ada satu versi dalam bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup, kalau tidak salah, itu juga menggunakan huruf besar. Seorang S-nya huruf besar, laki-laki. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ini pertanyaan penting dari seorang jenderal. Dia melihat ada seorang yang berwibawa, sementara pasukannya sedang merayakan Paskah dan roti tidak beragi, hari raya besar itu, awal tahun, sampai sekian minggu setelah awal tahun, itu Yosua sedang melayangkan pandangnya dan dilihat, ya ini kan sedang melihat ke Yeriko. Nah, orang laki-laki itu berdiri dengan gagahnya di depan dia. Dia merasakan mungkin wibawa dari sang laki-laki itu. Jadi dia bertanya, "Engkau di pihak kami atau bukan?" Hanya ada dua pihak, tidak ada yang ketiga. Di pihak kami atau di pihak lawan? Kawankah engkau atau lawan atau musuh? Itu pertanyaan penting. Karena kalau orang yang nampak begitu berwibawa itu di pihak dia, maka itu adalah menjadi kekuatan yang besar. Tetapi kalau itu lawan, wah, pantas untuk dibuat gemetar. Maksudnya menggentarkan hati. Ya, jawabnya bukan. Nah, ini dia. Jadi lawan atau kawan? Bukan. Jadi yang mana? Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sampai di sini dulu. Akulah panglima bala tentara Tuhan, huruf besar. Tuhan, huruf besar. Beberapa sebagian ya besar yang menafsirkan ini adalah penampakan Tuhan. Ya, teofani. Tuhan hadir dalam rupa manusia untuk menyampaikan pesan. Misalnya seperti Abraham ketika melihat ada 3 orang yang datang dan kemudian akan menuju ke Sodom, Gomora, akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham langsung mendekat, langsung sujud menyembah, ada rasa penghormatan. Dia bisa melihat kewibawaan ilahi yang muncul dari salah satu dari ketiga orang itu. Dan dari perbincangan di Kejadian kita tahu bahwa itulah Tuhan sendiri yang hadir, yang siap untuk menghukum. Tetapi Abraham dengan penuh kerinduan memohonkan belas kasih atas Lot, keponakannya. Nah, di sini juga itu yang kemungkinan ya dalam bentuk manusia. Sebagian juga menyampaikan bahwa ini adalah Kristus yang menampakkan diri, Kristofani, karena ketika Yesus di Taman Getsemani mau ditangkap, Petrus mencoba membela, ya Tuhan berkata begini, "Aku bisa mendatangkan begitu banyak bala tentara surga." Bisa dikatakan Yesuslah panglima bala tentara surga. Sekarang aku datang. Ini bagian kalimat yang luar biasa. Kalau saya Yosua, betul-betul ini yang betul-betul akan terjadi ya. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Sungguh dari pertama sejak melihat itu ada sebuah kegentaran, maka dia bertanya, bukan
Engkau Israel, Yeriko, orang-orang di tanah Kanaan, bahkan di seluruh dunia, itu ada di bawah otoritasnya sang laki-laki ini. Dia adalah panglima jenderal dari bala tentara Tuhan. Itu yang membuat Yosua tunduk sujud menyembah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketundukan. Ya, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ingat, pernah dikatakan seperti ini? Ya, Musa di padang gurun Midian, sedang dia menggembalakan, dia tertarik dengan sebuah semak terbak yang berapi namun tidak terbakar. Dan ada yang berkata, Musa, Musa. Wah, sebuah peristiwa yang menggentarkan. Dan ini adalah the holy ground, tanah yang suci. Tanggalkan kasutmu yang kotor. Hadirlah dalam kemurnian, kesucian. Dan itu adalah bagian di mana Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Panglima itu datang. Ya, setelah peristiwa ritual sunat di mana mereka kembali terhisap di dalam perjanjian dengan Tuhan, melepaskan pelanggaran mereka, dosa, pemberontakan mereka, bersungguh hati totalitas mereka kepada Tuhan. Dan dengan perayaan Paskah, mengingat kembali Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan mereka, yang memerdekakan, dan yang memelihara. Maka datanglah aku sekarang, datang. Dalam penyembahan itulah perang dimulai. Jadi awal pasal 5 tidak kalah pentingnya dengan pasal 6 yang terkenal. Yesus di Taman Getsemani, persiapan yang luar biasa. Menyatakan kembali, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Cawan penderitaan tidak lalu, ya kalau boleh lalu. Tetapi Tuhan tahu jawabannya adalah harus diminum. Dan itulah yang terjadi. Dan kemenangan itu sudah disiapkan. Pasal 6. Ayat 1 pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi kota Yeriko adalah kota yang besar, berkubu, tebal luar biasa. Tebalnya itu sampai 2 tembok. Tembok pertama dan tembok kedua. Dan di antaranya diisi dengan tanah. Jadi itu naik, ada elevasi, ada sekitar 5 meter. Kemudian ada tingkat kedua, tembok lagi. Jadi ini memang secara kontur lahannya naik. Lalu ada 2 tembok. Dan di antara tembok itu ditutup dengan tanah. Sehingga kalau itu membawa, itu tadi ya yang penerobos, balok kayu yang ujungnya diberi logam atau batu yang keras kemudian diluncurkan untuk membobol benteng atau pintu gerbang, itu tidak bisa. Mereka sudah punya persiapan sedemikian rupa. Itu kota yang sejak mungkin sekitar 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada kemungkinan dari penggalian arkeologi. Jadi tidak bisa, harus naik. Nah, ketika naik, kekuatan orang mendorong balok yang sebesar itu supaya bisa menerobos juga berkurang jauh. Jadi kalau sudah sampai ke tembok, cuman paling meluncur lagi ke bawah. Dan tidak akan bisa menggoyahkan tembok pertama. Apalagi ada 2 tembok. Yang di atas sampai dengan dari bawah itu sampai dengan 15 meter. Luar biasa pertahanan kota Yeriko. Begitu pintu gerbang ditutup,
Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, inilah bagian terpenting dari pasal 6. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, di dalam bahasa aslinya, aku serahkan, itu sebenarnya bersifat, kata kerja perfect. Aku sudah serahkan. Ini penting sekali. Jadi kemenangan sudah Tuhan jamin ya. Itu raja dan orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan perang, invincible heroes ya. Pahlawan-pahlawan yang tak terkalahkan itu ada di dalam. Mereka punya persenjataan lengkap untuk melawan orang dari atas. Mereka sudah siap itu. Tak terterobos ya. Tetapi Tuhan katakan, aku sudah serahkan dia, ya, dan orang-orangnya ke dalam tanganmu, Yosua. Luar biasa, setelah persiapan yang dilakukan, mereka maju dengan kekuatan Tuhan. Kesadaran penuh bahwa Tuhanlah, kalau menang berarti Tuhan sajalah yang dapat seluruh kreditnya, kemuliaannya. Bagian mereka 0,00001%. Karena Tuhan sudah serahkan. Mereka angkat senjata, ya. Mereka pegang perisai, ya. Tetapi mari kita lihat selanjutnya. Perisai, pedang mereka hanya berguna ketika sudah di dalam. Tetapi tembok itu mereka tidak mampu apa-apakan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan bagiannya. Apa yang dibanggakan oleh manusia dihancur leburkan dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin ratusan tahun membangun itu ya. Tembok keluar dulu, kemudian menimbun dengan tanah, tembok bagian dalam, tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Ya, kemudian ini dia yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk lakukan. Spektakuler semua yang Tuhan lakukan di dalam sejarah ini untuk menyatakan bahwa cara Tuhan kreatif. Walaupun Tuhan tidak selalu ya, kita tidak perlu menunggu hal-hal yang spektakuler. Tidak, dengan kesungguhan hati kita bisa melihat, menyadari, selalu Tuhan itu satu-satunya yang bisa diandalkan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali, kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi diatur barisan yang seperti ini. Tetap orang Israel di dalam perkemahan, mereka bagiannya adalah berdoa di sana. Sementara prajurit, itu adalah bagian pertama di depan. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap, mereka berjalan mengitari. Kemudian di belakangnya, itu adalah imam, 7 imam yang membawa tanduk domba. Bukan trompet yang dari perak, yang dari logam, bukan, dari domba. Jadi suaranya lebih merdu, bisa panjang, bukan nyaring memekakan telinga, bukan. Biasanya di dalam peperangan, trompet yang dipakai adalah trompet dari logam, supaya memberi semangat, supaya memberi tanda, serang, begitu ya. Tapi ini bukan, ini adalah sebuah tanduk yang lubangnya itu diatur sedemikian rupa sehingga dengan sudut tiupan
angin yang tepat itu mengeluarkan suara. Tenang tapi bergaung jauh gitu ya. 7, setelah itu baru ada para imam yang memanggul tabut perjanjian Allah. Dan di belakangnya ada prajurit lagi yang menutup barisan itu. Jadi dari prajurit, kemudian 7 imam dengan 7 sangkakala, tanduk domba, kemudian ada imam yang membawa tabut perjanjian, dan ada pasukan penutup. Mereka berputar, mengitari kota, bagian luar dari tembok Yeriko, kota Yeriko itu. Sekarang ini namanya tetap Tel Yeriko di Israel ya. Diperkirakan panjangnya sekitar 2,5 meter. Maafkan, 2 kilometer sampai 2,5 kilometer panjang perjalanan mereka. Jadi kalau orang berjalan dengan 2 kilometer per jam, kemungkinan 1 jam atau lebih cepat bisa. Apalagi yang mengangkat ini adalah orang-orang yang terlatih. Setiap hari hanya 1 putaran dengan suara tanduk trompet dari tanduk domba yang tenang, ya bergaung di seputaran mereka berjalan. Dari atas orang-orang Yeriko melihat apa yang dilakukan gitu ya. Mereka sudah gentar. Apalagi dengan hanya segitu, pasukan yang mendekat di luar tembok hanya segitu. Sementara mereka sudah siap dengan batu-batu, dengan panah, dengan tombak, dengan api, dan seterusnya. Mereka sudah punya persenjataan lengkap, tetapi ketika melihat orang Israel datang hanya segitu dan hanya berjalan saja dengan tiupan trompet yang tidak kencang, bukan trompet perang, maka mereka hanya menyaksikan. Dalam kegentaran, mereka mengikuti perjalanan kota itu mengitari. Dan setelah selesai, itu kembali ke perkemahan. Mereka mungkin masih terpesona ya. Apa yang sedang terjadi nih? Ini perang model apa nih? Gitu ya. Orang Israel sendiri juga bingung. Ada ya strategi perang yang seperti ini ya. Kalau jenderalnya bukan Yosua yang disuruh Tuhan, yang panglima perang bala tentara Allah itu sudah datang dan menyatakan diri dan berkata, "Sekarang aku sudah datang." Wow, strateginya pasti berbeda. Karena tembok itu begitu perkasa, tangguh, tak tergoyahkan, tak terterobos. Hari kedua begitu lagi. Dengan hanya suara sangkakala. Tenang, bergaung. Tapi mulai pagi-pagi, hari kedua mulai pagi-pagi. Hari ketiga, 4, 5, 6. Orang-orang sudah terbiasa di atas. Oh, mereka mau putar-putar lagi. Mereka merasa aman sekarang. Apa sekarang yang Tuhannya mereka bisa lakukan? Pada hari ketujuh, berarti karena 7 hari pasti ada salah satu hari yang hari Sabat. Nampaknya mereka melanggar peraturan hari Sabat yang seperti kalau peraturannya seperti itu ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, mereka melakukan. Dan pada hari ketujuh, mereka berputar mengelilingi 7 kali. Dan pada suatu ketika di akhir perjalanan mereka, trompet itu digaungkan dengan lebih keras dan kemudian semua orang Israel bersorak, semua prajurit sudah siap bersorak bersama. Itu ada di ayat mulai ayat 12 ya. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan itu. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Itu hari pertama, hari kedua, sampai hari 6. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali. Dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lumayan ya, 6 jam.
Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu." Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Yang dikhususkan adalah emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi. Kudus bagi Tuhan. Semuanya akan dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi itu adalah perang sulung mereka di tanah perjanjian. Maka segalanya itu adalah milik Tuhan. Buah sulung yang mereka um, harus persembahkan kepada Tuhan. Semua harus dimusnahkan kecuali barang-barang emas, perak, besi, tembaga itu masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, itu ada kaum Merari yang akan mengaturnya ya. Kehat, um, Merari, ya itu 3 keturunan Harun. Mereka akan mengatur, akan menjadi aset inventaris nanti kalau membangun bait suci sesungguhnya, bukan kemah lagi, itu barang-barang bisa dipakai. Nah, pada hari mereka ketika mereka berkeliling ya, sampai 6 hari gitu, salah satu yang melihat adalah Rahab. Dari atas dia perhatikan. Dan semua prajurit sudah tahu, itu tempatnya Rahab. Kalau kita menyerang yang ada di dalam rumah itu, kamar itu, terlihat ada selarik kain kirmisi. Nah, itu yang harus diselamatkan, yang ada di dalam ruangan itu. Jadi mereka sudah siap. Perhatian mereka sampai pada hari ke-7. Ketika orang Israel berputar sekali, mereka sudah, mereka pulang nih dari atas mungkin sudah mulai ketawa-ketawa ya, menghina, mulai mengganggu, mengejek, mencaci maki, mungkin melempari dengan batu kecil atau apa, ya menunjukkan bahwa mereka merasa sekarang apa lagi yang Tuhan mereka bisa lakukan. Tetapi ketika mereka mulai berputar kali kedua, mulai ada kegentaran lagi. Kali ini beda nih. Mulai yang ketiga, putaran ketiga, wah mereka sudah mungkin mulai bersiap-siap ya, mulai peralatan itu disiapkan lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, sangkakala dibunyikan dan mulai ada sorakan. Di sini dikatakan ya, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala itu ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar suara sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Puncak dari cerita epiknya adalah dengan kekuatan suara, tembok itu runtuh. Ada yang menafsirkan ini dan membawa ini dalam sebuah pengajaran yang menarik sih ya, menarik ya. Kubu pertahanan, tembok sekuat apapun. Runtuhnya dengan apa? Dengan suara. Jadi, suarakan suaramu. Apakah itu dalam bentuk firman Tuhan yang disuarakan terus? Nggak salah sih ya, nggak salah ya. Firman Tuhan sangatlah berkuasa. Tadi di awal ya, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ibrani 4:12. Betul sekali, tetapi kalau ini dimasukkan di dalam bagian ini, kemudian ada puji-pujian yang nyaring, ya mari kita rontokkan, rubuhkan tembok-tembok.
kita, eee, ada pujiannya ya, dan, melompati tembok ya, meruntuhkan dan melompati tembok itu dari sini ya. Tetapi kemudian ditekankan pada kuasa suara. Nah, mari kita berhati-hati. Yang merobohkan tembok Yeriko adalah Tuhan sendiri. Sang panglima bala tentara Tuhan sudah datang. Dia bekerja jauh di luar nalar, logika, hal yang alami, jauh. Jadi kehancuran tembok itu adalah karena Tuhan. Melalui sorak-sorai, ya, betul. Tetapi bukan itu penekanannya. Bukankah ada suara trompet juga? Apakah harus dengan trompet, suara itu? Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian manusia adalah bagian yang sepele. Supaya kemenangan itu seutuhnya, kemuliaan itu seutuhnya kepada Tuhan. Bagian yang terbesar, yang terumit, yang terkuat, terkokoh, Tuhan yang hancurkan. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita berpegang, bergantung sepenuhnya, melekat, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Asal Tuhan mau, asal Tuhan berkehendak. Apabila itu di dalam rancangan rencana Tuhan. Tidak ada yang perlu kita cemaskan. Yosua sudah diberitahu, teguhkan, kuatkan hatimu, aku menyertai engkau. Ya dikatakan di ayat sebelum pasal 5 ini ya. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Bukan suaranya, itu adalah bagian ungkapan keyakinan dan sekaligus sukacita. Tuhan sudah bertindak. Tuhan sudah mengalahkan sebelum tembok itu runtuh, roboh ya. Jadi itu adalah tindakan kepercayaan. Bersorak itu adalah bagian ketaatan dan iman. Ya, kemenangan datang dari Tuhan. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Mari kita bersorak dengan senyaring suara kita. Dan tidak ada tembok pertahanan yang mampu bertahan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu. Nah, karena tadi saya sudah katakan ada 2 tembok ya. Tembok ini 12 meter dari permukaan tanah. Kemudian sampai dengan tembok ini sekitar 15 meter. Dan di tengahnya ada tanah dan ada rumah. Di sini juga ada rumah. Nah, Rahab ada di bagian luar, tembok luar. Jadi ketika 2 pengintai itu disuruh melarikan diri dari tembok inilah, tembok kedua inilah, mereka keluar. Dari perkataan ini disadari dan dari puing-puing. Nah, ini arkeologi yang mengatakan ya, yang menunjukkan di YouTube ada. Jadi tembok itu, tembok luar itu runtuhnya ke depan. Sehingga menjadi tumpuan, menjadi jalan, jembatan bagi orang Israel naik. Sampai ke bagian tembok kedua ini juga runtuh ke depan. Sehingga ini seperti tangga naik sampai masuk dalam kota dan memusnahkan seluruh isi kota. Yang menarik dari arkeologi adalah bagian dari utara tembok itu ada satu bilik yang masih nyaris utuh. Itu ada 4 kali ekskavasi ya, penggalian arkeologi mulai dari tahun 1900-an, kemudian 1930-an, kemudian 1950-an, dan yang terakhir ini dari 1999 sampai sekarang itu dari tim Italia. Ada satu bagian, masih ada fotonya dari penggalian yang kedua mengatakan ya 1930-an itu foto itu menunjukkan ada satu kamar, satu ruangan, satu rumah lah ya, karena itu petak-petak di situ yang masih nyaris utuh.
atasnya sudah hancur, tetapi bagian itu masih kelihatan. Ada, ditemukan berbagai bejana yang isinya gandum. Jadi mereka, mmm, sudah siap dengan persediaan makanan mereka, dan gandum itu penuh. Ya, ditemukannya puing-puing sekian, itu sebenarnya 1.400 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1.900 tahun setelah Masehi, masih puing-puingnya ditemukan. Jadi apa yang ada di dalam Yosua pasal 6 itu, arkeologi, penggalian arkeologi yang pertama, kedua, dan ketiga mengkonfirmasi tahun dia ditemukan dari bejana-bejana itu, tempat-tempat itu ditemukan bahwa itu adalah pada masa perunggu yang bagian akhir, 1.400 tahun sebelum Masehi, cocok dengan kisah Yosua. Sedangkan dari penggalian yang keempat, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, dan kelima, maafkan, 1, 1900, 1930, 1950, kemudian ada 1980 dan 2000-an. 2000-an. Nah, 1, 2, 3 sepakat dengan apa yang ada di Alkitab sesuai dengan penemuan arkeologi. Tetapi yang keempat dan kelima ini sudah ada muatan politis di situ. Sampai sekarang, menurut informasi, tim Italia yang sekarang ini sedang masih terus melakukan ekskavasi, ya, penemuan-penemuan arkeologi di kota Yeriko, Yeriko ini. Mereka mengatakan dalam brosur mereka bahwa apa yang ditemukan tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi itu muatannya sudah politis, ya, karena itu daerah milik Palestina bagian barat dan bagian timur. Apapun itu. Jadi sudah ada banyak. Satu arkeolog masih mengatakan ada bagian yang khusus ditimbun dan tidak boleh dibuka lagi, karena justru di tempat itulah ya ditemukan perabotan yang sesuai dengan Alkitab. Dan dikatakan setelah diambil, ya, semuanya, ya, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Tetapi kepada kedua pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan," dengan bersumpah kepadanya. Lalu dilakukan itu, semua diselamatkan, ya, dan dibawa ke perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas, perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ditemukan di situs arkeologi kota Yeriko ini adalah ada lapisan-lapisan. Termasuk lapisan ini dengan gerabah, dengan kendi, bejana yang tanah liat yang ditemukan itu cocok dengan tahun, ya, late bronze. Jadi zaman perunggu yang bagian akhir. Kemudian setelah lapisan itu ada lapisan abu yang menunjukkan bahwa setelah masa itu, masa perunggu akhir itu, ada terjadi kebakaran yang hebat. Seluruh kota terbakar habis. Jadi seluruh lapisan ketika diiris bagian, ya, digali bagian itu, ada satu garis abu di mana kota itu dihancurkan dengan api. Jadi gandum yang ditemukan di dalam bejana itu sudah hitam, legam menjadi karbon karena terbakar. Tetapi karena tertumpuk dan tertutup sehingga itu menjadi time capsule. Masih bisa dilihat, ya, bejananya, isinya masih ada, sudah menghitam gandum itu, tetapi jelas-jelas itu adalah karena terbakar.
Dan setelah itu ada sekian tahun itu terabaikan. Jadi ada tumpukan pasir, lapisan di mana tahun-tahun mereka dari 1400 sampai 875 sebelum Masehi, kota itu sama sekali menjadi kota puing-puing yang tidak ada yang menempati sama sekali. Setelah 873 sebelum Masehi, ada yang melanjutkan. Nanti kita lihat. Tetapi yang kita berikan highlight juga ya, demikianlah Rahab perempuan sundal itu tetap dikatakan sundal. Mengapa? Ya, karena itu profesinya. Tetapi sekali lagi, yang seperti ini yang diselamatkan. Kita lihat indahnya anugerah. Dalam kegentaran hati melihat orang Israel makin mendekat. Ketika ada dua pengintai, dia menyatakan imannya. Allah kalian luar biasa. Kami, ya Rahab itu tunduk dan seolah-olah berkata, Allahmu lah Allahku. Seperti Ruth ya kepada Naomi. Jadi akhirnya Rahab menjadi bagian dari bangsa umat pilihan itu. Diselamatkan karena iman. Dan seisi keluarganya. Bukankah ini sesuai dengan apa yang ada di Kisah Para Rasul 16 ya, ayat 31 sampai 33. Akan sayang jika kita lewatkan. Dikatakan Kisah Rasul 16, kepala penjara Filipi. Kisah ini harus selalu kita ingat. Kepala penjara itu menyuruh Paulus dan Silas itu dimasukkan dalam penjara yang paling dalam karena itu adalah orang kriminal yang dikejar-kejar seluruh kota. Jadi tugas dia adalah mengamankan orang ini sebelum disidang besoknya. Tetapi pada malam itu terjadi gempa dan setelah Paulus dan Silas memuji Tuhan, terjadi gempa dan borgol-borgol mereka terlepas, pintu-pintu terbuka. Kepala penjara ketika tahu dia mau bunuh diri dan Paulus mencegah, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seluruh isi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Rahab mendapatkan anugerah itu. Di dalam iman kita mendapatkan anugerah yang sama. Jika ada bagian dari keluarga kita yang belum mengenal, maka ini adalah sebuah dorongan kepada kita untuk berdoa syafaat Tuhan. Kasihanilah. Tuhan berbelas kasihlah. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya. Selesai ya. Jadi peperangan sudah selesai. Api sudah membakar semuanya. Yosua menutup dengan sumpah. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan itu, sumpah itu ya, kutuk itu terjadi. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Hiel membangun kembali kota Yeriko.
Jadi tahun 875. Dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 875. Dibangun kembali dengan mengorbankan Abiram, anak sulungnya, membangun tembok kota. Dan ketika dia membangun, menutup dengan pintu gerbang, anak bungsunya mati, Segub. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Sebuah penutup yang sempurna tentang kemuliaan Tuhan yang menggentarkan hati kita, yang membuat kita semakin tunduk di hadapan Tuhan, semakin mengagungkan Dia, dan semakin membuat kita berkomitmen satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Di tengah ketidakterdugaan hidup ini, ada satu yang pasti. Dan perjanjiannya turun-temurun. Kita sebagai warga rohani, keturunan rohani dari Abraham pun mendapatkan anugerah ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami berkobar mendengar bagian dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan suarakan hidup di masa Yosua, Tuhan gemakan gaung itu sampai pada masa kini Tuhan. Dan gaung firman Engkau kekal berkuasa. Ya dan amin. Sampai dengan saat ini relevan, kontekstual dengan pergumulan hidup kami Tuhan. Ketika kami terus berpegang pada janji firman Tuhan, seperti pedang yang tajam bermata dua. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, Panglima Bala Tentara Tuhan, yang akan menjaga umat Engkau. Dan ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau, Tuhan, Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan kami pun mencicipi keindahan kehidupan yang bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas semua anak-anak Engkau yang dengan cinta belajar firman Engkau. Dan dengan kuasa Engkau, Allah Roh Kudus memampukan kami menghidupinya dalam keseharian kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya.